Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam lapis-lapis keberkahan. Alhamdulillah, keberkahan pertama kita berada di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Masih satu bangunan dengan masjid. Kemudian keberkahan yang kedua adalah kita diikat dengan persaudaraan Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Dan keberkahan yang selanjutnya adalah kita berada di pagi hari, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi ini Masya Allah, banyak sekali keberkahan yang hadir saat ini. Dan tentunya banyak keutamaan, terutama bagi antunna semuanya, ya, para penuntut ilmu, yang semua makhluk di dunia ini sampai ikan-ikan kecil di lautan yang jumlahnya banyak sekali itu mendoakan kita, mendoakan para penuntut ilmu. Kemudian dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana di dunia Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita insyaallah berlanjut di surga, ya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi bukan hanya pertemuan di dunia tapi pertemuan di surga insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Para santri, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan. Ya, yang pertama Al-Mukarram guru kita Ustaz Arfa hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, memberkahi ilmunya, memberkahi keluarganya. Yang kedua Ustaz Kamil, yang alhamdulillah beliau membersamai kita di sini, dan kepada pengurus yayasan lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kemudian jazakumullah khairan juga kepada asatidzah dan ustazat, ya, baik MHQ ataupun partner MHQ, ya. Di sini ada Ustadz
Boli, Ustaz Fadlan, Ustaz Romi ya, yang Masya Allah mempersiapkan segalanya buat antum semuanya, antuna semuanya. Dan jazakumullah khairan kepada ustazat ya, semuanya ya, baik Ustazah Aisyah, Ustazah Rani, Ustazah Ummu Salma, Ustazah Isna, Ustazah Devi ya, jangan lupa doakan Ustazah Devi, beliau tidak bisa hadir. Kita doakan semoga ayahnya cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Dan juga ustazah-ustazah yang lain bagian media ya, yang dipimpin oleh Ustazah Aulia ya. Kemudian markas madrasah ya, madrasah Quranic Center ya, MKC, Ustazah Nela dan semuanya yang Masya Allah sudah hadir bersama kita nih, ukhuwah yang Masya Allah ya. Kita mungkin sebelumnya belum pernah ketemu, tapi hari ini Allah pertemukan dengan pusaran ilmu, pusaran dakwah, pusaran amal yang sangat istimewa ini, Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan semuanya yang sudah menyiapkan ini. Dan para santri semuanya harus bersyukur ya, Masya Allah. Hari ini adalah hari masa ta'aruf santri yang ini kita kemas dua hari satu malam sebagai bekal antum selama nanti mengikuti program yang sudah dibuat ya para guru-guru kita ya. Kuncinya satu, sami'na wa ata'na ya. Insya Allah sesulit apapun antum, sebanyak apapun rintangannya, ujiannya, kalau antum sudah sami'na wa ata'na, insya Allah ya, ketika guru antum sudah ridho sama antum ya, maka Allah pun akan memudahkan langkah antum, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan ilmu antum semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insya Allah ana diamanahi sebuah tema yang besar ya, tema tentang kepemimpinan ya, tema yang Masya Allah ini adalah tujuan dari pendidikan ya, tujuan dari pendidikan, baik itu pendidikan keluarga di rumah atau pendidikan di sebuah pesantren, lembaga pendidikan, itu tujuan akhirnya adalah waja'alna lil muttaqina imam. Doa yang jangan sampai lupa kita baca dalam setiap sujud-sujud kita, dalam setiap hajat-hajat kita ya. Insya Allah kita akan bedah tema ini, kepemimpinan dalam Quran ya. Cahaya nubuwah untuk para pemuda. Jadi karena yang di hadapan ana ini para pemuda ya, maka kita akan bahas tentang dua hal ini ya, kepemimpinan dan pemuda. Baik, mengawali ini ana akan mengutip kalimat Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ini, ada yang tahu Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun ini ulama yang sangat hebat, luar biasa. Beliau kalau hari ini mungkin bapak sosiologi hari ini, pendidikan hari ini ya. Ibnu Khaldun ini ya banyak diakui kehebatannya bahkan oleh para pakar sosiologi hari ini ya. Ada kalimat yang menarik dari para pakar sosiologi hari ini menyampaikan bahwa seandainya mereka tahu kitab-kitabnya Ibnu Khaldun, mereka baca ya, mereka baru tahu dan mereka baru baca, mereka mengatakan bahwa ngapain kita ya bikin teori sana sini yang belum tentu benar ya, dan capek ya, padahal semua ilmu tentang sosiologi itu ada di kitabnya Ibnu Khaldun ya. Masya Allah, itu orang yang melampaui kecerdasannya pada zamannya. Jadi ini orang cerdas banget, Masya Allah ya, Imam Ibnu Khaldun. Beliau punya
kitab yang sangat terkenal ya. Mungkin ada yang tahu kitabnya Ibnu Khaldun? Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi muqaddimahnya aja bisa jadi nama kitab. Ya. Kata pengantar, muqaddimah itu apa? Kata pengantar. Kata pengantarnya segini, tebal bukunya. Ya. Insyaallah luar biasa. Kata pengantarnya jadi satu kitab. Biasanya kan antum baca buku, kata pengantarnya paling berapa? 1 halaman, 2 lembar lah, gitu ya. Ini satu kitab tebel lagi. Nggak kebayang ya, ilmunya luar biasa. Ibnu Khaldun ini mengaitkan pendidikan, ya, itu dengan kalimat imaratul ard, ya. Dengan apa? Imaratul ard. Ya. Imaratul ard itu artinya apa? Artinya adalah memakmurkan bumi. Ya. Jadi kita, ya, pendidikan ini bisa dilihat hasilnya, kualitasnya. Ya. Antum ingat kan bahwa muslimin itu diberikan kekuasaan itu berabad-abad, ratusan tahun bahkan ribuan tahun, dan baru dikuasai, ya kan, kejatuhan muslimin 1924, hari ini 2023, ya, belum ada 100 tahun, ya, hari ini dipegang oleh non-Islam, peradaban barat kita sebutnya, tapi rusaknya sudah luar biasa, ya. Baik itu ekonominya, baik itu negara ataupun yang lainnya, ya, kedokteran, kesehatan, semuanya itu masya Allah. Ya, antum coba lihatlah, hampir seluruh bumi, ya, lapisan ozon itu kan bermasalah, ya, bumi banyak berlubang gitu ya, dizolimi bumi ini. Baik, next, slide selanjutnya. Baik, kita awali dengan kalimat dari sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, kita akan belajar langsung bagaimana Islam, ya, mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin. Ya, maka kita harus tahu sumber mana, ya, mata air mana nih yang mau kita konsumsi, yang mau kita minum. Ya, hari ini semua peradaban hari ini harus, ya, ingin menemukan hulu yang jernih gitu ya. Maka ini kalimat yang luar biasa dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, ini sahabat pakar tafsir, ya. Jadi kalau para sahabat menanyakan tentang tafsir itu nanyanya ke Abdullah bin Mas'ud, ya. Selain Abdullah bin Mas'ud ada Abdullah bin Abbas. Tapi ini orang masya Allah luar biasa, ya. Beliau ini punya postur tubuh kecil, ya. Bahkan ketika memanjat pohon, ya, itu ada sahabat yang komentar, ya, lisannya, yang akhirnya dia beristighfar gitu ya. Karena betisnya itu apa? Kecil, ya. Tapi masya Allah diumpamakan betisnya ini di akhirat nilainya lebih berat daripada Gunung Uhud, ya. Dan yang menariknya Gunung Uhud itu sering diumpamakan dengan hal-hal. Makanya Gunung Uhud itu salah satu gunung, ya, gunung surga yang ada di dunia, ya. Kalimat Rasul apa tentang Gunung Uhud? Nahnu nuhibbuhu, ya, kita mencintainya, Gunung Uhud, ya. Dan Gunung Uhud pun yuhibbuna, ya, Gunung Uhud pun mencintai kita. Makanya banyak kalimat-kalimat Nabi ketika memotivasi itu memakai dengan Gunung Uhud. Seperti orang yang mensolati jenazah, memandikan gitu, itu dapat berapa qiraat? Satu qiraat. Kemudian ketika ikut menguburkan 2 qiraat. 1 qiraat itu sebesar gunung Uhud, ya.
Gunung Uhud itu banyak menjadi perumpamaan-perumpamaan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan untuk melihat langsung Gunung Uhud dan menjadi saksi bagaimana perjuangan Rasulullah di sana. Baik, ini kalimat dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, siapa yang menginginkan ilmu, ya, man aradal ilma falyusawwirul Qur'an, ya, maka kajilah, dalamilah Al-Qur'an. Kenapa? Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Karena Quran itu di dalamnya ada ilmunya orang-orang awal dan ilmunya orang-orang akhir. Jadi yang lengkap tuh Quran, ya. Allah memberikan kita tugas apa kita di dunia? Khalifah fil ard. Yang ujungnya nanti tugas kita memakmurkan bumi, ya, imaratul ard, ya. Maka nggak sembarangan tugas muslimin itu sebumi, ya. Rahmatan lil alamin kan Islam. Allah kasih panduan, ya. Panduan yang paling utama, bahkan menjadi mukjizat terbesar, ya, dari segala mukjizat yang Allah turunkan. Allah turunkan panduan berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran luar biasa, ya. Istimewanya Al-Quran. Kenapa sih kita menghafal Al-Quran? Ya karena ini panduan terbaik, mukjizat yang paling hebat yang Allah turunkan, ya, adalah Al-Quran. Baik, next. Baik, kita bicara tentang kepemimpinan, ya. Ayat yang pertama, ayat yang familiar, ya, surat Al-Baqarah ayat 30. Ya wa rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Jadi kalimat khalifah itu kalimat pemimpin, ya. Makanya surat Al-Baqarah ini tema besarnya adalah tentang khalifah, kepemimpinan. Makanya kata Umar, siapapun yang ingin menjadi pemimpin, maka dia harus pahami, dalami surat Al-Baqarah. Umar itu menarik, ya. Ada syarat-syarat khusus ingin jadi pemimpin, gubernur, ya, diperhatikan betul. Jadi dia harus menguasai apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah, karena berbicara tentang pemimpin, ya. Kemudian Umar juga menarik, ya, menulis surat khusus kepada semua para suami untuk mengajarkan surat untuk istri-istrinya, mengajari surat An-Nur, ya. Makanya nih para ikhwan harus pahami betul surat An-Nur agar bisa mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Nurun ala nur, ya. Ini penting, cahaya. Gimana cara seorang pemimpin mendapatkan cahaya untuk menyinari cahaya di keluarganya, di rumahnya. Faham tuh? Baik, next. Ya. Yang tadi enggak apa? Lanjut yang tadi, ya. Sebelumnya. Nah, ini ayatnya, ya. Tentang kepemimpinan dan kemakmuran yang tadi Ustaz sebutkan di awal. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha, ya. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu dari bumi tanah dan menjadikanmu sebagai pemakmurnya. Jadi sebenarnya yang bisa memakmurkan bumi ini hanyalah muslimin, ya. Yang segala menyelesaikan masalah tersulit itu muslim. Jadi tugas kita semuanya, dan PR-nya masih banyak banget. Makanya tugas itu menanti kalian, ya, kebesaran menanti kalian. Baik, sebagaimana saya jelaskan bahwa hari ini yang megang ekonomi, ya, rusak, ya. Bahkan yang megang tentang keluarga, para konsultan ahli parenting, ya, pun rusak, ya. Banyak mereka menjawab hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Bahkan yang megang lembaga pendidikan pun rusak hari ini, ya. Akhirnya
pendidikan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Lulus yang penting dapat, niatnya dapat kerja, dapat jabatan, dan hal-hal dunia ya. Padahal menuntut ilmu adalah ibadah. Tentang sosok kepemimpinan ya. Sosok kepemimpinan banyak sekali di dalam Islam ya. Pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi kita tuh nggak bingung mencari, Ustadz, kan konsep Islam tentang kepemimpinan kan luar biasa ya. Kita nggak bingung tuh nyari contohnya karena banyak dalam sejarah pemimpin-pemimpin Islam yang hadir ya. Antum tahu Abu Ja'far Al-Mansur ya. Ya, salah satu pemimpin yang luar biasa nih ya. Beliau ketika meninggalkan kepemimpinan, bayangin, beliau tinggalkan warisan anggaran yang pemimpin setelahnya dia cuma tidur doang selama 5 tahun, nggak ngapa-ngapain, itu rakyatnya masih bisa hidup makmur ya. Abu Ja'far Al-Mansur itu khalifah yang sangat luar biasa ya, meninggalkan nih setelahnya. Kalau antum cuma tidur doang selama 5 tahun, rakyat masih makmur, nggak kurang sedikit pun. Tapi hari ini kita lihat kacamata hari ini di negeri kita ini ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin yang soleh ya. Kita lihat pemimpin hari ini di Indonesia, setiap pemimpin meninggalkan hutang. Berapa hutang Indonesia sekarang? Ini tugas antum semuanya nih. Masa depan negeri ini tuh antum semua. Berapa? 7.800 triliun, bukan miliar, triliun. Ya. Sehingga kalau dibagi-bagi dengan penduduk Indonesia, satu orang tuh harus membayar, jumlah penduduk Indonesia berapa? Ya, sekitar 270 juta. Dulunya 250 juta, sekarang sensus terakhir 270 juta. Itu kalau dibagi, itu masing-masing kita bayar 30 juta buat iuran. Bayangin, bayi lahir punya utang berapa? 30 juta. Bisa selesai nggak? Bisa, insya Allah, kalau Allah hadirkan pemimpin yang soleh. Ya, jadi PR hari ini kita, masya Allah, dihadirkan pemimpin ya, meninggalkan hutang. Ya, jadi tugas-tugas kita ini berat ya, karena kita bicara tentang peradaban. Ya, jadi pendidikan ini ya melahirkan sebuah peradaban. Jadi antum-antum ini ya, mulai hari ini harus memiliki kegundahan, karena kegundahan itulah yang menjadi energi antum. Antum masa depannya ingin menyelesaikan apa, membuat karya apa ya. Makanya Ibnu Khaldun itu ya mengatakan bahwa modal penting dari seorang penuntut ilmu ya, pendidikan itu harus menjadi sahibul fikr. Sahibul fikr. Apa itu sahibul fikr? Ya, orang yang senantiasa berpikir ya, berpikir ya, apa nih solusi-solusi yang bisa kita hadirkan, solusi-solusi Qur'ani ya. Kita kan orang-orang Qur'ani. Anak hari ini berbicara di depan pemuda ya, usia antum adalah usia muda, yang antum punya tugas yang masya Allah luar biasa ya. Ya. Jadi mulai sekarang harus mengubah ya hidup antum ini dari kebiasaan yang biasa, kebiasaan yang remeh-temeh gitu ya, menjadi sahibul apa? Sahibul fikr. Ya. Karena yang bisa menyelesaikan ini adalah para pemuda. Ya. Coba antum kalimat Rasul ya, kalimat Rasul ketika beliau membangun peradaban Islam. Beliau menyampaikan bahwa
sesungguhnya tim, ya, orang-orang yang bersamai saya adalah anak-anak muda. Sedangkan orang-orang tuanya itu bahkan memusuhi saya, ya, menghalangi saya. Ya, karena antum kalau lihat sejarah, ya, yang menerima dakwah Rasul itu usianya hampir mayoritas di bawah Rasulullah. Bahkan usia 20-an. Ya. Nanti usia 20 ke bawah, ya, usia produktif ini, usia antum ini, nanti ketika Rasul wafat, inilah yang menjadi penerus, ya, pusatnya ilmu. Ya. Makanya Abdullah bin Abbas, ya, mungkin anak sudah pernah cerita di antum. Abdullah bin Abbas menerima pendidikan Islam itu nggak lama-lama, hanya berapa tahun? Abdullah bin Abbas belajarnya berapa tahun? 7 tahun. Abdullah bin Abbas kan ketemu Rasul usianya berapa? 8 tahun. 8 tahun, ya, ketemu Rasul. Rasul wafat, Abdullah bin Abbas usianya 12 tahun. Jadi belajar sama Rasul 4 tahun, 12 tahun. Setelah itu sisanya, ya, itu belajar di masa Abu Bakar, kemudian di masa Umar, ya, itu sudah menjadi staf ahli negara, khalifah malah, staf ahli khalifah. Kalau negara kan paling satu negara. Kalau ini staf ahli khalifah yang kekuasaannya Umar tuh masya Allah, banyak sekali negara-negara yang Umar taklukkan. Staf ahli negaranya siapa? Abdullah bin Abbas, usia 15 tahun. Makanya usia-usia ini tuh usia-usia masya Allah luar biasa, ya. Usia-usia antum usia-usia produktif, ya. Bahkan masalah sulit yang bisa menyelesaikan hanyalah pemuda. Antum ini yang bisa nyelesain, ya. Makanya muslimin itu, ya, istimewa itu di usia yang muda, karena usia muda adalah usia yang kuat. Next, slide selanjutnya. Nah, ini anak akan berbicara tentang Al-Quran menggambarkan tentang pemuda. Kenapa anak dari tadi ngomong pemuda? Pemimpin pemuda. Baik, pemuda itu kekuatan di antara dua kelemahan. Ya. Surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Jadi awal mula kita yang pertama, kita dalam kondisi apa? Lemah. Kemudian selanjutnya kondisi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Ya, setelah itu lemah lagi. Ya, kemudian berubah. Jadi kuat itu ada di mana? Di tengah-tengah, ya. Tengah-tengah, ya. Yang pertama lemah, yang kedua kuat, yang ketiga lemah. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah lemah yang pertama, fase usia kita itu kita berada di fase bayi. Ya, waktu bayi kan antum nggak tahu apa-apa. Fisik antum, motorik antum, megang pulpen antum aja masih, ya, harus belajar kan di waktu kecil gimana kokoh, karena itu menentukan ketika kita belajar memegang pena yang kokoh itu menentukan sekuat apa kita nanti akan menulis, ya. Makanya belajar motorik halus anak-anak gitu kan. Baik, masih lemah bayi gitu ya, kan nggak mungkin bayi langsung dikasih gado-gado rujak, kan nggak mungkin ya, masih lemah. Enak kan gado-gado, tapi kan nggak cocok untuk masih bayi. Baik, selanjutnya ini usia muda. Kemudian nanti fase terakhir adalah dha'af lagi, wasyaiba. Ya, usia lanjut, usia lemah lagi. Makanya kalau udah orang tua lemah gitu ya, secara pikiran pun lemah. Ya, kan banyak kadang orang tuanya, ayah ibunya tegas gitu ya, tapi nggak boleh jajan ini yang mecin misalkan, yang MSG gitu ya, dibolehin sama kakek neneknya. Karena kakek neneknya bilang aduh sayang, udah nggak kuat lah, nggak. Tapi kalau yang ibunya bapaknya masih muda nggak boleh gitu ya. Makanya kadang dibolehin. Ya kan usia tua tuh udah usia lemah. Ya. Baik, ini Allah
menarik nih, menarik. Allah menggambarkan seorang pemuda itu dengan satu kata, yaitu apa? Quwwah. Jadi kekuatan ada di mana? Di usia muda. Ya, usia antum ini usia quwwah. Antum bisa kuat menghafal Quran. Ya. Jadi kalau Ustadz targetnya banyak banget sih, masa ziyadah? Ya. Berapa bulan ziyadah dikasih waktu? 5 bulan. Berarti sebulan 6 juz. Kan 5 bulan. Memang juz ada berapa sih? Ada 30. Berarti sebulan targetnya berapa ziyadah? 6 juz. Antum itu pemuda. Antum punya quwwah. Ini Allah yang ngomong ya. Menggambarkan pemuda dengan satu kalimat, yaitu quwwah. Ya. Kalau antum quwwah berarti antum pemuda. Kalau lemah berarti syaibah. Syaibah itu usia lanjut. Tua renta itu syaibah. Makanya jangan mau dikatakan syaibah. Siap sebulan 6 juz? Kayaknya masih ragu nih. Siap sebulan 6 juz? Masya Allah. Itu baru tahap awal. Antum menyelesaikan Quran, hafiz Quran, itu baru tangga pertama. Masih banyak ilmu-ilmu yang perlu antum kuasai. Ya, karena tugas antum adalah imaratul ard, yaitu memakmurkan bumi ini. Ya, bumi ini perlu sentuhan antum, orang-orang soleh-solihah. Ya. Sudah kangen dengan sentuhan muslimin. Karena sentuhan muslimin, di setiap sentuhan muslimin itu ada keberkahan. Kenapa ada keberkahan? Karena mereka membawa syariat Islam. Fahim tuh? Ini masih kuat kan? Aku udah ngantuk nih. Akhwat kayaknya semangat ya. Fahim tuh nah? Masya Allah. Semangat? Baik. Jadi anak muda itu, ya tadi ya, kalimat Allah menggambarkan pemuda dengan satu kata quwwah. Ya. Jadi pemuda itu harusnya adalah kekuatan. Kenapa? Menjadi kekuatan yang terbesar karena penggabungan antara kejernihan, ya, dan kekuatan. Ya, Islam itu masya Allah syariat yang benar-benar tidak ada cacat. Ya, syariat Islam itu begitu sempurna. Kemarin kita sudah belajar di awal pertemuan dengan Ustadz Kamal ya. Wala tahinu wala tahzamu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Itu kalimat sakti ya, yang harus hadir selalu di benak antum. Antum jangan minder. Ditanya Ustaz kelas berapa, belajar apa aja, jangan minder. Ana belajar Al-Quran ya, ilmunya orang awal dan ilmunya orang akhir. Masya Allah, semua ilmu ada di situ. Ilmu apapun, sebutin antum, ilmu apapun, semuanya ada di Quran. Paham tuh? Jadi kita harus pede, kita harus bangga dengan Qurannya. Kalau antum nggak yakin, gimana antum mau jadi orang besar? Kalau antum nggak yakin, gimana antum mau jadi? Karena disebutkan dalam sejarah. Catat nih kalimat anak. Disebutkan dalam sejarah tidak ada orang yang besar ya dalam sejarah Islam, pemimpin ataupun ulama ataupun cendekiawan, ilmuwan itu yang tidak diawali dengan hafal Quran. Yang tidak diawali dengan hafal Quran. Jadi antum mau lihat, cek ilmuwan siapa? Imam Syafi'i. Ya, antum cek ulama siapa? Ahli bidang apa? Itu mereka pasti sebelum baligh ya, atau diawali dengan menghafal Quran dan selesai 30 juz. Paham tuh? Ini harus menjadi impian antum pertama. Tangga pertama yang harus dilewati. Pemuda ya, tadi Anda mengumpamakan dengan air yang jernih ya. Air yang jernih ya,
itu tidak akan ya namanya air segini, misalkan air segini, itu tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa. Ya, air yang jernih. Tapi ketika air jernih ini bersatu, ya menjadi lautan, menjadi gelombang, bahkan tsunami, itu menjadi kekuatan yang dahsyat. Apapun yang dilewatinya pasti hancur. Gedung sekokoh apapun hancur. Bangunan setinggi apapun hancur. Ya. Jadi intinya apa? Intinya antum semuanya di sini bukan hanya cukup kuat, cukup jernih, tapi perlu bersatu, jamaah. Inilah konsep tadi kita, ya, membangun kekompakan, membangun ukhuwah di antara antum-antuna semuanya. Tadi yang kita buat acara hari ini tuh bukan tidak ada tujuan sama sekali. Ya, antum harus saling mengenal dan antum harus saling menguatkan. Karena antum di sini adalah seperti keluarga yang diikat dengan ukhuwah imaniyah. Seperti saudara seiman. Bahkan saudara seiman itu ikatannya lebih kuat. Karena kan jelas perintahnya waktu terjadi perang, ya. Ikatan ayah kan nggak menghalangi untuk berperang anak melawan ayah. Ya. Makanya kalau kita lihat itu para sahabat itu waktu perang cobaannya itu luar biasa. Ada yang perang itu melawan keluarganya sendiri. Itu beban berat. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan ukhuwah imani. Baik. Next, ini contoh tentang pemimpin yang luar biasa, ya, diambil dari kalangan Nabi dan umat-umat terdahulu. Yang pertama tentang Ibrahim, ya, potret pemimpin Ibrahim alaihissalam. Berani menghancurkan berhala, ya. Bayangin seorang pemuda yang melihat kemungkaran di masyarakatnya yang begitu dahsyat, dia berani. Kan nggak mungkin kalau berani kalau dia bukan pemuda. Jelas Al-Quran menyebut qalu sami'na fata, ya, memilih kata fata. Fata itu artinya apa? Pemuda. Ya, saya mendengar ada seorang pemuda. Ya, bagaimana Allah langsung menceritakan tentang kejadian Ibrahim ini. Allah memilih kata fata, pemuda, ya, yang berani menghancurkan kemungkaran berhala. Ya, kemudian siapa yang menghancurkan? Dia menjawab apa? Kabiruha. Ya. Makanya para ulama menyampaikan Ibrahim itu berbohong. Ada dua pendapat, yang satu berbohong, yang kedua dia menggunakan bahasa kiasan. Maksudnya kabir, yang menghancurkan kabirnya itu beliau menunjuk ini nih, jempol. Ya, nggak maksudnya kabiruha hadza. Jadi kan yang menghancurkan Ibrahim pakai palu. Palu kalau megang nggak ada jempol kan nggak ada kekuatan, nggak bisa menghancurkan semua berhala. Makanya kadang bohong demi kebaikan, tapi bohongnya orang cerdas itu begitu. Ya, menggunakan apa? Menggunakan kiasan. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Makanya subuh-subuh tuh diajak berpikir, karena subuh-subuh masih fresh gitu ya, masih fresh, kuat ya. Apalagi udah dicas dengan sholat malam tadi malam, masya Allah, itu nikmat sekali ya. Apalagi kalau tiap hari ya begitu, waduh, masya Allah, iman kita itu akan meledak-meledak gitu ya. Ditutup dengan doa, masya Allah, itu nutrisi hari ini tuh kita dapat nutrisi penuh ya, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi gitu ya. Itu dahsyat pokoknya, masya Allah. Ini nikmat yang harus disyukuri ya. Allah akan menambah nikmat kita kalau kita bersyukur. Baik, yang kedua cerita tentang Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'uhum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sebenarnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Bayangin antum, di zaman itu semua orang takut sama penguasa, sama raja. Yang tidak takut hanya segelintir
Pemuda, bukan syaibah. Bukan syaibah, bukan orang tua. Pemuda yang nggak takut ngomong di depan raja bahwa dia tidak mau menyembah raja. Akhirnya kan dilari, dikejar, mereka bingung. Tapi karena pemuda ini soleh, mereka minta petunjuk sama Allah. Bagi Allah mudah apa sulit? Mudah. Masalah yang besar yang menyangkut nyawa, itu menyangkut nyawa, menyangkut agama. Allah cuma kasih solusinya apa? Solusinya apa? Solusinya cuma tidur, bayangin. Kalau kita kan mikirin macam-macam, gimana ya Allah mendatangkan inilah panglima besar. Enggak, Allah cuma ngasih solusi, suruh tidur doang. Ya. Makanya tuh syariat itu indah sekali gitu ya. Masalah yang besar kadang solusinya cuma tidur. Jadi antum, ini pelajaran buat antum. Kalau antum nanti membina keluarga yang sudah besar, konflik gitu ya, itu kadang semua masalah tuh nggak semua harus diselesaikan hari ini, harus cepat, enggak. Kadang cukup disenyumin aja, cukup disenyumin aja. Bagaimana Rasulullah kan ketika ada tamu, coba ada tamu banyak, di depan tamunya Aisyah berantem sama siapa? Sama Hafsah. Ya, di apa? Iya, ininya bawakan lagi bawa makanan, cemburu kan Aisyah. Makanannya dijatuhin sama Aisyah. Plak, pecah piringnya, makanannya jatuh kemana-mana. Itu di keluarga Nabi loh, ada konflik. Tapi tetap ideal keluarganya. Ya, karena bagaimana cara Nabi menyelesaikan ini. Ya. Jadi keluarga yang istimewa itu bukan keluarganya nggak ada masalah, bukan. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah. Harus punya ilmu manajemen konflik. Ya. Rasul cuma disium-nyumin, kemudian ngomong apa? Horat kumul umul mukminin. Jadi umul mukminin, ibu kalian itu sedang cemburu. Selesai. Bas. Itu doang. Ya, enggak yang marah-marah. Antum, kalau antum mungkin hari ini depan tamu malu, wah ini kan Nabi gitu kan. Malu dong, gengsi, masa berantem istrinya gitu ya. Ini cuma disenyumin doang. Ya. Harat kumul mu'min. Jadi kadang masalah yang besar itu solusinya ya, tidur doang gitu. Tapi jangan jadi alasan antum saat antum tidur mulu biar jadi pemimpin hebat. Ya enggak, selesai lah. Kecuali keimanan antum kayak Ashabul Kahfi gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian yang selanjutnya Yusuf. Ya, Yusuf tampan tapi tidak tergoda. Inilah hikmahnya Ghaddul Basar. Tahu hikmahnya apa? Ghaddul Basar. Allah itu berjanji, barang siapa yang Ghaddul Basar, Allah akan mengganti nikmatnya yang lebih besar. Antum Ghaddul Basar karena Allah, ya, antum akan Allah kasih nikmat yang tak terduga, yang lebih besar. Bayangin Yusuf. Kalau ini nggak lolos, nggak akan jadi nabi, nggak akan jadi pemimpin. Tapi beliau berhasil melewati ujian yang sangat besar. Antum juga hari ini begitu. Ujian antum pemuda salah satunya adalah syahwat. Ya, antum gimana cara muamalah dengan lawan jenis, itu ujian. Ustaz, saya lagi pemuda menggebu-gebu. Memang iya. Tapi balasannya itulah. Lihat Yusuf, antum kalau antum menjadi sukses, tinggalkan yang namanya pacaran, tinggalkan yang namanya lawan jenis, fokus. Insya Allah pada waktunya kalau antum sudah siap, Allah akan memberikan yang terbaik, bahkan lebih baik dari apa yang antum pikirkan hari ini. Paham tuh? Siap meninggalkan karena Allah? Biar antum seperti Yusuf. Kayaknya setengah-setengah nih siapnya. Ista'iddu. Takbir. Ikhwan dong, yang ahwat. Yang ahwat belum siap. Ulangi ya. Ista'iddu. Takbir. Siap ya semuanya ya. Meninggalkan karena Allah, Allah akan balas dengan kebaikan yang sempurna, yang terbaik. Baik, next. 8 menit lagi waktu saya, slide-nya masih banyak. 4 pemuda yang punya cita-cita.
Ini kisahnya luar biasa, ya. Di tempat yang paling terbaik, yaitu di Baitullah Al-Muharram, di Ka'bah. 4 pemuda ini bikin challenge hari ini. Makanya ini lihat kualitas pemuda pada zaman itu. Seusia antum. Mereka bikin challenge. Ayo, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu impikan? Madza tamannau? Ya. Mus'ab ngomong, Mus'ab bin Zubair ini. Madza tamannau? Antum semuanya gitu ya. Makanya antum bikin gitu, kayak itu film apa? Masjid 5 Menara ya kalau nggak salah. Ya. Itu kan terjadi di Gontor, ya. Pesantren terbesar di Indonesia hari ini dan tertua ya, hampir 1 abad usianya. Udah 1 abad. Udah 1 abad belum? Belum ya, bentar lagi ya, 90 berapa lah. Besok. Ini Mus'ab berkata, di challenge semuanya, antum nanti kalau besar apa yang kamu inginkan? Mus'ab menjawab, mulai dari kamu lah, kamu yang nanya gitu ya. Ya, saya bercita-cita dapat menguasai, menjadi amir wilayah Irak dan menikahi Sukainah binti Husain dan Asya binti Talha. Langsung 2, masih muda. Cita-cita langsung 2, Masya Allah. Ini kalau kualitas imannya hebat begitu ya. Tapi tergantung kemampuan kan, harus adil. Baik, selanjutnya Urwah bin Zubair. Beliau bercita-cita ingin menjadi tempat masyarakat mengambil ilmu, menjadi rujukan. Masyarakat butuh ilmu apa? Jawabannya di Urwah bin Zubair. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Zubair. Madza tamannau ya Abdullah bin Zubair? Beliau ingin bercita-cita menjadi khalifah. Yang keempat, Abdullah bin Umar. Apa yang kau cita-cita Abdullah bin Umar? Ini orang soleh banget. Kalau orang Arab nyebut tuh mutawi ya, mutawi hari ini. Pokoknya alim banget. Bikin yel-yel aja Islami, bikin yel-yel saja Islami. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi orang soleh semuanya di sini, Masya Allah. Takbir. Taib. Beliau ingin bercita-cita, saya ingin Allah mengampuni. Cita-citanya masuk surga kan, kalau udah diampuni otomatis masuk. Taib, apa yang terjadi kisahnya kalau antum melihat sejarahnya? Ini semua kalimat kata Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa semuanya Masya Allah terbukti. Bikin challenge-nya di tempat berkah. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah untuk menziarahi rumah Allah, Baitullah Al-Muharram. Amin ya Allah. Taib, yang Mus'ab ternyata ketika besar benar menjadi amir wilayah Irak, betul, dan menikahi Sukainah binti Husain, ya anaknya Husain, dan Aisyah binti Talha, anaknya Talha. Jadi anaknya 2 sahabat semua nih. Mus'ab itu tabi'in, ya, menikahi anaknya 2 sahabat besar. Kalau satu biasa aja kan biasa ya, ini dua-duanya orang paling cantik di zaman itu, orang paling pintar di zaman itu, dan nasabnya paling tinggi. Bayangin, itu cita-cita yang Masya Allah gitu, luar biasa, dan menjadi amir wilayah Irak, pemimpin di wilayah. Wah, Masya Allah, kalau antum belajar fikih, ya belajar hadis, itu banyak yang merujuk kepada Urwah bin Zubair. Kalau terkenal 10 ahli fikih di Madinah, ya, Urwah bin Zubair termasuk salah satunya. Kemudian Abdullah bin Zubair, jelas ya, ini menjadi khalifah Hijaz, ya kekuasaannya Mekah, Madinah ya. Ini dan wilayah-wilayah Hijaz. Di Abdullah bin Zubair itu Masya Allah luar biasa, menjadi pemimpin yang tangguh. Ya. Abdullah bin Umar, kalimat menarik dari Imam Zahabi itu, ya, insya Allah pun Abdullah bin Umar pun, walaupun hari ini belum terlihat pada zaman itu, karena kan masuk surga harus meninggal dulu, betul nggak? Tapi semua akan sepakat, insya Allah ini yang keempat-empatnya doanya dikabulkan, karena melihat tiga-tiganya dikabulkan, otomatis Abdullah bin Zubair bin Umar insya Allah masuk surga sesuai dengan keinginan. Ini bayangin kegundahan pemuda di zaman itu. Jadi antum hari ini jangan punya cita-cita yang remeh-temeh. Cita-cita antum harus besar. Gimana kalau mau jadi orang besar antum cita-citanya remeh-temeh?
Cita-cita antum harus besar, itu yang akan menjadi energi antum untuk terus bergerak, terus menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu tuh nggak main-main. Waktu tuh sayang kebuang gitu ya. Kalau antum punya impian yang besar. Next. Pemuda yang berambisi. Ini ada Mu'ad bin Amir bin Jamuh dan Mu'awiz. 2 menit lagi ya. Mu'awiz bin Afra. Ini dua anak Ansor. Bocah cilik ya. Orang paling kecil kan ketika perang ada syarat. Syaratnya yang ikut adalah harus cukup usianya. Ternyata ada 2 ini pas mepet pas lah. Syaratnya kan balik usia 14 tahun. Usia 15 tahun. Ya. Datang tuk. Nah, ini Abdurrahman bin Auf yang menceritakan. Ya. Pas ngeliat kaget, loh, kok ada anak kecil ikut perang gitu ya. Abdurrahman bin Auf sampai terbesit di pikirannya, kasihan dong nanti nih dibully nih paling kecil sendiri gitu ya sama musuh gitu ya, dihabisin gitu ya. Ternyata Masya Allah, anak kecil ini punya hujah yang kuat dan kalimatnya tajam. Antum lihat kalimatnya, wahai paman, ini nanya ke Abdurrahman bin Auf, manakah yang bernama Abu Jahal? Kenapa dia nggak tahu? Karena dia orang Ansor, orang Madinah. Kan Abu Jahal di mana? Di Mekah. Kalau Mekah sih tahu siapa sih yang nggak kenal Abu Jahal, ngelihat semua mukanya. Tapi ini orang Ansor, bocah cilik lagi ya, mainnya belum jauh gitu ya. Jadi mana paman? Ya. Dia bilang saya mendapat berita bahwa ia adalah orang yang pernah mencaci maki Rasulullah. Bayangin, yang dicintai dicaci maki itu nggak terima. Demi Allah yang jiwa saya dalam genggamannya, jika saya melihatnya, pupil mata saya tidak akan berkedip memandang matanya hingga salah seorang di antara kami terlebih dahulu tewas. Jadi dia nggak akan kedip. Perang, siapa nih yang akan tewas duluan? Yang akan gugur? Antum tahu? Ketika perang, ternyata Abdurrahman bin Auf melihat langsung bagaimana hebatnya 2 anak kecil ini. Bocah cilik hebat banget gitu ya di perang. Sampai Abu Jahal kan antum tahu sendiri, dia pembesar. Jadi orang kafir tahu muslimin pasti ngincer Abu Jahal karena Abu Jahal pemimpinnya. Otomatis pemimpin itu bodyguardnya banyak nggak? Banyak, dan dipilih yang paling kuat-kuat, ya kan? Antum lihat pampres hari ini aja Jokowi gitu ya, pampresnya di mana-mana gitu ya. Abu Jahal, semua orang tahu bahwa muslimin akan mengincar Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini dikelilingi oleh banyak bodyguard. Pokoknya yang terbaik melindungi Abu Jahal. Perang berkecamuk, antum tahu nggak? Yang bisa menembus ternyata bocah cilik ini, yang tidak diperkirakan. Akhirnya langsung datang, cukup 1 kali tebasan, kaki Abu Jahal putus jatuh. Ya kan, dihabisin sama 2 orang ini. Ketika sudah nafas terakhir, baru yang datang siapa? Abdullah bin Mas'ud yang dulu diejek, disenggol. Ya kamu kayak gini mau megang peradaban gitu ya kan, kering tuh Abdullah bin Mas'ud. Cuma anak penggembala kambing gitu ya. Yang diledek sama Abu Jahal, ternyata itu Abdul Mas'ud yang menghabisi nyawa terakhirnya. Yang menghabisi nyawa terakhirnya. Tapi ketika nyampe kabar ke Rasul, ya, Rasul mengiyakan bahwa semuanya dapat pahalanya karena masing-masing punya peran. Jadi yang membunuh Abu Jahal dihitung 3, yaitu Mu'ad bin Amir bin Jamuh, Mu'awid bin Afra, dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Masya Allah, anak kecil tapi kualitas semangatnya luar biasa. Next, potret sahabat muda Rasulullah. Tapi ini kayaknya waktunya sudah habis ya. Dan slide masih banyak. Karena waktunya cuma 1 jam. Ya kita syukuri apa yang ada. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kekuatan kita sebagai pemuda untuk menghadirkan imaratul ard. Bagaimana kita bisa memakmurkan bumi ini dan menyelesaikan PR-PR di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.